Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar kepada ratusan warga desa Tulikup, Gianyar, Bali. Presiden mengimbau agar dana digunakan untuk perlengkapan sekolah dan tidak disalahgunakan. Dalam kunjungannya ke Gianyar, Bali Minggu siang, Presiden membagikan 1.565 Kartu Indonesia Sehat, 376 Kartu Keluarga Sejahtera, dan 393 Kartu Indonesia Pintar. Pembagian ini dihadiri warga yang kurang mampu. 10 orang siswa menjadi perwakilan ratusan siswa penerima bantuan. Warga berharap program yang meringankan beban warga miskin ini bisa berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Saya sebagai rakyat kecil merasa terbantu dengan adanya kartu ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden selalu memperhatikan rakyat yang kecil seperti saya ini, Pak, agar pendidikan bisa gratis untuk orang miskin seperti saya ini. Presiden juga mengimbau warga agar tidak menyalahgunakan dana pendidikan program Kartu Indonesia Pintar. Kalau SMA, uangnya harus dipakai untuk beli seragam, beli buku, beli sepatu, beli tas, boleh, tapi jangan dipakai untuk beli pulsa. Sedikitnya 20 juta warga Indonesia akan menerima kartu sehat dan kartu pintar. Gianyar, Bali menjadi titik ke-31 pembagian kartu ini. Dari Gianyar, Bali, Saifullah, Metro TV. Di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, aparat gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI menggelar apel persiapan pasukan di depan lokasi pertokoan di Kafling 36A Pasar. Pelaksanaan eksekusi dipimpin Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Hendro Pandowo, dan Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat, eksekusi dilakukan sesuai keputusan PT UN Jakarta Timur pada tahun 2013 lalu yang memenangkan pihak PD Pasar Jaya. 47 ruko berkekuatan hukum tetap dimiliki PD Pasar Jaya. Eksekusi hari ini adalah kami ini membackup PD Pasar Jaya yang sudah mempunyai kekuatan hukum atas penempatan yang melawan hukum oleh Arwan atas Kafling 36A ini. Setelah keputusan pengadilan sampai dengan kasasi menyatakan bahwa PD Pasar Jaya berhak mengosongkan gedung ini. Kemudian kami terima surat perintah dari Kejaksaan selaku pengacara negara. Kemudian PD Pasar Sejumlah rumah toko atau ruko ditertibkan di kawasan Pasar Terpadu Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kita langsung bergabung bersama rekan Egit Hapsari dari lokasi penggusuran. Egit, bagaimana proses penertiban di Pasar Ben Hill dari pantauan Anda? Iqbal, berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang ini, proses penertiban yang berlangsung di ruko Kafling 36A, kawasan Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat hingga kini berlangsung cukup tertib dan juga cukup kondusif. Pada tadi pagi, sejak diawali dengan penertiban, memang masih cukup banyak pedagang yang memilih untuk bertahan di rukonya masing-masing dan menolak untuk dipindahkan. Namun hingga siang ini, akhirnya para pedagang di ruko Kafling 36A Pasar Ben Hill ini akhirnya bersedia untuk mengosongkan rukonya dan memindahkan barang-barang dagangannya ke truk-truk yang memang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk penertiban di Kafling 36A Pasar Ben Hill ini memang penertibannya dan perpindahannya difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menyediakan truk-truk untuk transportasi perpindahan dan juga personel Satpol PP yang bersedia membantu para warga dan juga pedagang untuk pindah dari ruko lamanya ke tempat yang baru. Namun berbeda dengan penertiban yang terjadi di Pasar Tradisional Ben Hill beberapa waktu lalu, jika di Pasar Tradisional Ben Hill, Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan satu lokasi sementara untuk para pedagang berjualan. Namun karena kualifikasinya berbeda, maka ruko-ruko di Kafling 36A ini tidak disediakan tempat untuk berjualan sementara. Hal ini karena menurut Pemprov DKI Jakarta, para pedagang di ruko Kafling 36A ini sebenarnya sudah menempati ruko yang disewakan di atas lahan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1975 dan kontrak ini sedianya sudah habis
pada tahun 2005. Sejak tahun 2005 tersebut, para pedagang terus memperpanjang kontrak dan proses hukum pun terus berjalan hingga tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur yang memutuskan keputusan inkrah memenangkan PD Pasar Jaya, sehingga berdasarkan keputusan yang bersifat mengikat hukum itu, PD Pasar Jaya berhak untuk meminta para pedagang mengosongkan ruko yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI Jakarta. Iqbal. Ya, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada pemilik toko, Egit? Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pengelola PD Pasar Jaya, sudah ada sosialisasi yang disebarkan kepada para pedagang sebelum Pemprov DKI Jakarta bersama Satpol PP melakukan penertiban di lokasi ini. Memang sejak tahun 2013, sejak keputusan inkrah dari PT UN Jakarta Timur, keputusan inkrah tersebut mengharuskan para pedagang di Ruko Kaflin 36A ini untuk pindah, dan keputusan ini diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengharuskan pedagang mengosongkan rukonya paling lambat tanggal 22 Agustus. Namun hingga hari ini para pedagang masih banyak bertahan hingga tadi pagi, sehingga Satpol PP dan Pemprov DKI Jakarta terpaksa mengosongkan ruko-ruko ini secara paksa. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh para pedagang yang mengaku sejak tahun 2013 tidak ada kepastian mengenai status sewaan ruko mereka, karena sejak 2013 PT Pasar Jaya pun tidak memungut bayaran sama sekali dari para pedagang. Berikut adalah penuturan dari salah satu pedagang di Kaflin 36A Ben Hill. Kalau mau DPA ya memang ada, dulu ini ada minta pengosongan 2013 karena kita ada umpamanya perlawan, umpamanya ada minta pertimbangan dari hukum sampai PTWN, sampai itu semua ada selesai. Nah, kita nggak tahu lah, belakangnya kurang jelas. Nah, kalau ada inkrah beneran, surat inkrah kita nggak gitu. Makanya kalau ada surat inkrah, mau benar-benar surat inkrah, kita nggak akan menolak, nggak apa. Mungkin sebelum dia datang kita udah kosong dulu. Setelah 2013. Baiklah, proses penertiban hingga siang ini masih terus berlangsung. Seperti yang Anda lihat di belakang, sudah mulai dipasang pagar-pagar seng yang berjajar di sekitar Ruko Kaflin 36A, dan proses penertiban, pengosongan, dan juga pemagaran ini ditargetkan akan selesai pada hari ini. Iqbal. Egit Hapsari memantau penertiban Ruko Pasar Ben Hill. Terima kasih. Setelah Kampung Pulo, 3 rukun warga di wilayah Bidara Cina, Jakarta Timur menjadi target penertiban pemerintah Provinsi DKI. Warga bersedia pindah namun enggan tinggal di rumah susun. Apa sebab warga tidak ingin tinggal di rumah susun? Berikut informasinya untuk Anda. Dedi tinggal menghitung hari tinggal di rumahnya di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Pasca Kampung Pulo, kawasan Bidara Cina menjadi target pemerintah Provinsi DKI untuk digusur dan dijadikan sodetan Ciliwung. Meski mengaku siap meninggalkan rumah, Dedi enggan direlokasi ke rumah susun. Menurut Dedi, ia dan keluarga besarnya tidak mungkin bisa tinggal nyaman di rumah susun. Kalau di rusun, saya pikir kami ini dalam satu rumah, ini hidup kita itu kadang-kadang dengan 3 kakak, 3 keluarga. Kali rumah warisan 3 orang. Kalau dapat satu unit juga dapat di sana 3 rumah. Mau tidur di mana mereka? Kita bisa beradu fisik dengan beradik kakak di sana. Sangat tidak manusiawi gitu ditempatkan begitu. Nanti kita berantem mereka, kakak. Kamu berada tidur di pojokan kamar mandi, satu di pojokan pintu gitu. Dan begitu. Selain Dedi, sebagian besar warga di Bidara Cina juga merasakan hal serupa. Warga terbiasa tinggal di bangunan beralas tanah dan mencari nafkah dengan membuka warung atau usaha lain di depan rumah. Menurut data kecamatan, ada 342 peta bidang di RW 4, RW 5, dan RW 14 Bidara Cina Jatinegara akan digusur Pemprov DKI untuk dibuat sodetan Kali Ciliwung. Warga mengaku, meski sudah disosialisasi Pemprov DKI, belum ada kepastian mengenai biaya kompensasi ataupun tempat relokasi untuk warga.
Warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan ini berharap ada solusi terbaik bagi mereka dari pemerintah Provinsi DKI. Dari Jakarta, Trianisha Azizul Hakim, Metro TV. Pelemahan nilai tukar rupiah belum berdampak bagi pelaku koperasi dan UKM. Untuk menjamin keberlangsungan sektor UKM, pemerintah sudah menurunkan suku bunga dari 22 menjadi 12. Jaminan pemerintah untuk keberlangsungan sektor usaha kalangan kecil dan menengah disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Puspayoga, setelah membuka Karnaval Internasional Songket di Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Menurutnya, sektor koperasi dan UKM belum merasakan secara signifikan pelemahan rupiah. Hal ini karena sebagian besar UMKM tidak menggunakan bahan baku impor. Mengenai usaha kecil seperti pabrik tahu dan tempe yang terkena dampak pelemahan rupiah, untuk mengatasi ini pemerintah terus mendorong usaha kecil dalam negeri dan mendorong produksi dalam negeri sehingga bisa mengurangi impor. Pelemahan yang disebabkan oleh ekonomi global. Kita tahu semua, kita sepakat semua itu. Dan pemerintah sudah melakukan suatu tindakan yang real untuk UKM kita yang mikro adalah apa? Menurunkan bunga kur yang dulu 22%, sekarang 12%. Di informasi lain, jelang unjuk rasa buruh yang 1 September mendatang, Kapolda Metro Jaya mengumpulkan seluruh pimpinan serikat buruh untuk bernegosiasi mengenai cara dan tata tertib penyampaian pendapat. Dalam rapat tertutup pagi tadi, sejumlah permintaan diutarakan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian untuk aksi damai. Permintaan Kapolda masih dipertimbangkan pimpinan serikat buruh. Mereka rencananya akan menyampaikan 9 poin tuntutan agar pemerintah mengantisipasi PHK besar-besaran akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Sekitar 48.000 buruh dari berbagai penjuru Jabodetabek akan berkumpul untuk menyampaikan aspirasi di aksi unjuk rasa pada 1 September mendatang. Stasioner di tempat, karena sebetulnya hal yang diakomodir sebagian bisa diakomodir. Kemudian yang kedua, akan ada diterima perwakilan. Media pasti akan mengcover, apalagi kira-kira begitu. Kalau tujuannya memacetkan jalan, sebetulnya nggak boleh. Biarkan publik nanti menilai. Saat kembali di Metro Pagi, rencana Bareskrim Polri mengumumkan adanya Capim KPK yang berstatus tersangka dinilai tidak elok oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau YLBHI. Kapolri Jenderal Pol Badrudin Haiti bahkan sempat menegur Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Pansel calon pimpinan KPK sudah melakukan proses seleksi tahap 4, yang mana 19 calon pimpinan KPK akan disaring kembali menjadi 8 nama. Namun kini muncul polemik baru soal adanya status tersangka di antara 19 nama calon pimpinan KPK. Meski belum secara resmi diumumkan oleh Bareskrim Mabes Polri, namun hal ini sempat menuai kritikan. Bahkan Kapolri sempat menegur Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Sementara itu Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Bahrain, menyatakan hal ini diduga ada ketidaksepahaman antara Pansel KPK dengan Bareskrim. Yang elegannya kan begini, temuan polisi diserahkan ke Pansel. Sudah, nggak perlu teriak-teriak, ya kan? Tinggal Pansel ingatkan, jangan sampai ini dipilih, kan begitu. Tapi kan ini enggak. Mungkin Pansel tidak setuju apa yang disarankan oleh Bareskrim, sehingga yang terjadi kekacauan inilah. Sementara Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso menegaskan, jauh-jauh hari sudah mengirimkan data terkait para Capim KPK. Rencana Bareskrim menyampaikan kepada publik adanya status tersangka di antara para Capim KPK agar di kemudian hari Bareskrim tidak dituding mengkriminalisasi. Saya tidak menunggu dari pimpinan KPK karena itu ada catatan dan sekarang mendaftar kan tidak mungkin menurut saya larang kan, karena ini baru seleksi, artinya itu hanya pertimbangan saja, nggak ada masalah ya, mau diluluskan juga nggak ada masalah, cuma di kemudian hari kalau ada masalah jangan saya dituduh mengkriminalisasi ya. Itu maksud saya ya, supaya jelas tidak ada saya meneror atau mempreser atau mempengaruhi ya. Saya hanya mengingatkan saja. Permasalahan adanya tersangka di antara Capim KPK memang menimbulkan tanda tanya. Bahkan salah satu tim Pansel sempat mendatangi kantor Bareskrim untuk menanyakan kepastian siapa nama Capim KPK yang berstatus tersangka.
Pansel Capim KPK tampaknya juga tidak ingin 8 nama yang sudah tersaring di tahap 4 nanti tiba-tiba ada yang terganjal kasus hukum. Tim Liputan, Metro TV. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku telah menyerahkan nama Capim KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Badrodin menegaskan proses hukum bahkan sudah berlangsung sebelum pansel calon pimpinan KPK terbentuk. Kita hanya menyerahkan kepada pansel KPK, gitu. Kalau proses-proses mau ditetapkan tersangka, proses selanjutnya dan lain sebagainya itu kan yang penting kita sudah serahkan kepada pansel. Itu proses penyidikan yang sudah berlangsung selama ini berjalan. Jadi sebelum pansel itu dibentuk, kasus ini sudah berproses.